merencanakan suatu bangunan gedung. Lulusannya ada yang ke kontraktor, ada yang konsultan, ada yang mendirikan CV sendiri itu. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece people, bertemu lagi bersama saya Mufti Alfarobi, tentunya di program Bincang Unesa. Kali ini masih di program vokasi, kita melakukan syuting di Taman Vokasi Unesa bersama Kaprodi atau Ketua Program Studi D4 Teknik Sipil, Ibu Satriana Fitri STMT. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik Mas Mufti. Sehat ya Ibu? Sehat. Perkuliahan di masa pandemi yang masih online ini bagaimana Ibu? Lancar-lancar saja kah atau bagaimana? Menemui kendala? Perkuliahan pertama di semester genap 2021-2022 ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin ada beberapa kendala ya, semisal internetnya mahasiswa yang kurang stabil, para pengajar juga kurang stabil. Maklum karena ada yang di beberapa rumah tempat tinggal mereka. Gitu. Tapi overall semuanya masih lancar ya Ibu. Alhamdulillah. Oke, Kece people, kali ini kita akan mengupas seputar program studi D4 Teknik Sipil. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih bingung ya. Teknik sipil sama arsitek itu bedanya di mana sih? Kita langsung tanya sama Bu Satriana. Ibu, perbedaan mendasar antara teknik sipil dan juga arsitektur itu sebenarnya seperti apa, Bu? Untuk perbedaannya, kalau di teknik sipil itu merencanakan suatu bangunan gedung. Arsitek itu mendesain interior atau eksteriornya, itu saja. Berarti kalau teknik sipil itu juga budgeting juga ya Bu? Kita mau bangun gedung A, habis berapa? Materialnya ini, kontur tanah seperti ini tuh digali, dipelajari di teknik sipil. Iya, memang itu. Jadi semisal ada suatu proyek membangun rumah lah, katakanlah itu contoh yang paling sederhana, di mana itu pertama kali melakukan pengukuran, kemudian arealnya itu berapa untuk pembangunan rumah, kemudian menghitung rencana anggaran biayanya seperti apa, lalu baru bisa melakukan pembangunan rumah itu sendiri, baru terakhir arsiteknya yang bergerak. Nah, adik-adik kita SMA, SMK, kira-kira yang lulusan apa yang bisa masuk di prodi D4 Teknik Sipil ini, Bu? Oke, Mas Mufti. Untuk lulusan itu yang paling bisa masuk dan linier di dalam jurusan prodi D4 Teknik Sipil yaitu SMK. Tentunya jurusannya yaitu Teknik Bangunan. Itu SMK Teknik Bangunan. Ya. Tapi umpama Bu, lintas minat, ada adik-adik kita yang mungkin dari jurusan SMA-nya IPA ataupun IPS, itu sebenarnya bisa juga atau tidak Bu, lintas minat seperti itu? Bisa, cuman nanti dia akan terbebani. Karena apa? SMA itu mempelajarinya umum. Ya, bidangnya semua dipelajarin. Tetapi kalau SMK hanya bidang tertentu saja. Misalkan yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, SMK jurusan bangunan. Ya, nanti dia harusnya memilih ke perguruan tinggi yang sipil atau D4 vokasi bangunan. Kemudian SMK-nya jurusan mesin atau otomotif, yaitu nanti bisa memilih jurusan D4 mesin, S1 teknik mesin itu. Jadi lebih baik linear saja begitu ya Bu? Amannya, soalnya sudah setidaknya mempelajari dasarnya ketika SMK begitu. Benar sekali. Kalaupun mengejar tidak terlalu jauh ketertinggalannya. Nah, keunggulan dari prodi D4 Teknik Sipil program vokasi Unesa ini apa saja Bu? Keunggulannya mahasiswa nanti akan
akan mempelajari di bidang keteknik sipilan, lalu mereka nanti juga akan mendapatkan sertifikasi atau sertifikat kompetensi di bidangnya, yang ahli di bidang teknik sipil mestinya itu. Jadi selain dapat ijazah secara akademik, juga mendapat sertifikasi kompetensi yang bisa menjadi penunjang ketika terjun di dunia kerja atau dunia industri, begitu ya Bu ya. Benar. Nah, terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini penerapan di program studi D4 Teknik Sipil seperti apa? Untuk penerapan di Kampus Merdeka sendiri, MBKM yang biasa dibilang itu D4 Teknik Sipil, mahasiswa sudah mengambil magang industri di semester 5, semester sekarang ini di beberapa perusahaan, dan ada juga yang mengambil program MSIB, yaitu magang sertifikat independen bersertifikat yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti gitu. Jadi sudah menerapkan MBKM juga di D4 Teknik Sipil ini ya Bu ya. Nah, kemudian untuk lulusan-lulusan dari prodi D4 Teknik Sipil ini bagaimana daya terserapnya di dunia kerja Bu? Kalau untuk lulusan dari D4 Teknik Sipil sendiri itu masih belum ada lulusan. Kenapa? Karena angkatan pertama untuk prodi D4 Teknik Sipil itu mulai 2019. Jadi tahun 2019 itu 10 prodi yang ada di vokasi UNESA ini baru berdiri. Salah satunya D4 Teknik Sipil. Teknik Sipil. Ya. Apakah dulunya ada D3 Teknik Sipil? Ada. Itu kalau D3 Teknik Sipil mereka lulusannya ada yang ke kontraktor, ada yang konsultan, ada yang mendirikan CV sendiri itu. Jadi sebelum ada D4 ada D3-nya dulu ya Bu ya, sebelum jadi program vokasi ini. Iya, benar Mas. Untuk fasilitas sendiri seperti apa di D4 Teknik Sipil ini? Fasilitas sendiri untuk D4 Teknik Sipil itu untuk laboratorium, menunjang mata kuliah praktikum itu kami vokasi masih resource sharing dengan Fakultas Teknik. Jadi misalkan untuk teknik sipil itu ada kurang lebih 13 laboratorium yang ada di Fakultas Teknik jurusan teknik sipil. S1 ya Ibu? S1 ya. Yang pertama Laboratorium Ilmu Ukur Tanah, yang kedua Laboratorium Studi Gambar, yang ketiga Laboratorium Mekanika Tanah, keempat Laboratorium Bahan dan Beton, kelima Laboratorium Komputer, kemudian keenam Laboratorium Batu, ketujuh Laboratorium Plumbing, kedelapan Laboratorium Kayu, berikutnya Laboratorium GIS, Sistem Informasi Geografis, dan yang terakhir Perpustakaan. Resource sharing dengan Fakultas Teknik yang notabene dulu D3 Teknik Sipil ada di sana, sekarang berdiri sendiri jadi program vokasi. Ya, benar. Nah, Bu Satriana, tampaknya waktu juga harus memisahkan kita di sini, Bu. Nah, mungkin closing statement dari Ibu untuk para calon mahasiswa atau yang sekarang sedang menempuh pendidikan di D4 Teknik Sipil ini seperti apa? Silakan Ibu. Ya, selamat bergabung di D4 Teknik Sipil Vokasi UNESA untuk membangun negeri Indonesia secara baik dan berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Satriana. Semoga kedepannya D4 Teknik Sipil ini terus berkembang, terus melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten dan bisa membanggakan, khususnya di Universitas Negeri Surabaya program vokasi. Terima kasih Bu Satriana. Oke, Kece People, itu tadi obrolan saya bersama Ibu Satriana dari program studi D4 Teknik Sipil Vokasi UNESA. Sampai jumpa di program Bincang UNESA selanjutnya, tentunya bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Spesial kita tur ke fakultas-fakultas yang ada di Universitas Negeri Surabaya ya. Jangan lewatkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Dari sini ta. Ini kameranya. Ya.
Oke, terima kasih Bu Satyana. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Pak Wiono. Kece Radio.